Bang, serius banget baca koran. Si Bang Nano mana ya? Kagak kelihatan. Ah, si Nano sih paling juga lagi ngeronda dia. Lu baca berita Udah apa sih, Bang? berapa? Emang ada berita apa sih? Enggak, ini gue lagi coba compare aja berita di koran sama yang Apaan? di media. Terus? Soal biasalah, Pris. Gue kan punya calon presiden kebanggaan gue gitu loh. Nah, siapa itu, Bang? Ya Pak Ganjar, Ya, biasa. sama lah kita. Jadi, Fix no debat. Sama. Wah, ini menarik gue nih. Gue fix pasti. Karena jelas gue. Kenapa gue bilang menarik? Karena gini, Pris. Kalau kita bicara sosok calon presiden hari ini, Pak Ganjar Pranowo dengan wapresnya Pak Mahfud MD hari ini, kita bicara soal bagaimana latar belakang dan segala macam dengan semua pencapaian yang ada hari ini. Pertanyaannya sederhana buat Priscil di hari ini. Sebagai sosok yang mewakili komunitas perempuan nih. Seperti apa Priscil ngelihat capres yang gue banggain ini nih dalam hal kebijakan untuk mewakili perempuan yang sepanjang Priscil tahu, kira-kira seperti apa sih? Yang gue tahu sih kenapa gue milih Pak Ganjar ya. Yang pertama yang jelas tuh udah pasti rekam jejak lah. Iya, siap. Rekam jejak dia di Jawa Tengah tuh udah nggak usah diomongin lagi dah. Ya, tapi sebagai perempuan, kenapa gue milih Ganjar? Gue punya alasan spesifik nih, alasan khusus nih, Bang. Pertama, ini orang Ganjar ini itu benar-benar aktif mengkampanyekan perlindungan perempuan, hak perempuan dan anak. Itu bahkan sampai ke kepedulian gizi mereka untuk menekan angka stunting. Generasi kita ke depan nggak mungkin berkembang kalau ada anak stunting, kalau ibunya juga kurang gizi. Yang pertama. Terus yang kedua, beliau juga lewat sekolah Serat Kartini di Jawa Tengah itu, Bang, kalau gue nggak salah nama programnya, itu sudah mendorong dan juga sudah mengajak aktif mendorong mengkampanyekan supaya perempuan itu terlibat 30% dalam semua kebijakan yang ada, sampai jadi pansus juga tuh, Bang, supaya perempuan itu bisa terwakili 30% di parpol sampai ada di DPR. Jadi kalau abang sekarang lihat banyak anggota-anggota DPR cewek itu thanks tuh Pak Ganjar nih, gitu, Bang. Makanya kalau Bang tanya kenapa gue pilih, ya karena itu. Nah, memang iya, kalau seperti apa yang selama ini literatur yang gue baca memang kalau kita mau bicara soal keterwakilan perempuan hari ini, kesetaraan gender dan segala macam, memang ada yang menarik memang bahwa gue juga baru tahu belakangan bahwa ternyata pada saat pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam dunia politik hari ini, ternyata beliau Pak Ganjar ini adalah salah satu sosok orang yang memang itu beliau pada saat itu menjadi ketua pansus untuk bagaimana mencoba membuat undang-undang tentang keterwakilan perempuan. Nah, itu tadi seperti yang Priscil sampaikan bahwa keterwakilan 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu memang itu karena Pak Ganjar adalah ketua pansusnya pada saat ini keberhasilan ini, Pris. Ini menarik buat kita gitu loh. Dan yang kalau Bang mau tahu, ini yang menurut gue lebih hebat lagi nih. Ya. Seingat gue bulan Juli atau bulan Agustus ya, kalau gue nggak salah ingat, itu 10.000 emak-emak di Jawa Timur itu datang dan mendeklarasikan dukungan ke Pak Ganjar. Itu luar biasa itu. Sampai ngasih mandat gitu ke Pak Ganjar, Bapak jaga NKRI, Pak pedulikan nasib perempuan, Pak. Ibarat kata perempuan itu diberdayakan gitu. Ya, jadi betul, jangan cuma dikasih ikan nih, tapi diberi pancingnya tuh gimana. Malah sampai ibarat kata Bapak jangan ngelupain perempuan disabilitas dan perempuan-perempuan yang termarginalkan gitu. Jadi ada kesetaraan ruang untuk perempuan-perempuan tersebut setara dengan laki-laki dalam setiap aspek hidup ini dalam NKRI ini. Sekarang gini, Pris, terlepas dari itu semua pencapaian yang seperti tadi Priscil sudah sampaikan itu, bagaimana coba membuat sebuah statement atau argumentasi atau narasi politik kepada para pemilih perempuan hari ini. Bagaimana strateginya? Coba Priscil sampaikan ke saya seperti apa sih meyakinkan kaum perempuan? Beliau ini sudah pernah punya program nih yang gue baca ya, Bang. Dan program ini bukan cuma baru narasi, memang udah dijalanin gitu. Nama programnya 5NG. Nah, Jateng, Gayeng, nah 3NG-nya tuh gue lupa apa. Nah, di situ sudah mencakup semua, mulai dari pendidikan tentang untuk anak usia dini, pendidikan pentingnya gizi,
Kemudian juga pentingnya anak itu untuk menjaga pergaulan juga, bagaimana laki-laki bapak-bapak harus jagain ibu dan anaknya juga, lebih pedulilah dengan kerjaan rumah seperti itu. Jadi ada gotong royong antara keluarga lah di dalam rumah mereka itu. Kalau kita bisa bikin semua perempuan di Indonesia, baik yang kita sehari-hari sampai yang termarginalkan itu bisa merasakan apa yang perempuan Jawa Tengah itu rasakan dengan cara kita memilih Ganjar, ya why not? Oke. Karena kita butuh yang sesuatu yang udah jelas nih, bukan cuma baru narasi, tapi memang udah terjadi. Kita udah lihat hasilnya seperti apa gitu. Makanya gue pede dan ibarat kata gue akan selalu ngomong ke perempuan-perempuan yang nanya sama gue, lo pilih siapa? Oh, gue akan pilih yang udah jelas, memang jelas programnya, jelas udah pernah dikerjain, dan juga jelas memang aktif mengkampanyekan hak wanita dan anak. Iya, sepakat. Sepakat. Cuman ini nih. Sepakat itu, Pris. Makanya saya bilang bahwa bagaimana kita mengkampanyekan ini semua, mensosialisasikan sosok capres kebanggaan gue ini, bahwa kalau kita mau bicara hari ini, bahwa kalau kita mau bicara bagaimana mencoba menyerap seluruh aspirasi kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aspirasinya perempuan, keterwakilan mereka, bagaimana kita mencoba untuk melakukan pemberdayaan di semua aspek kehidupan, termasuk makanya kami bilang tadi kenapa akhirnya sangat membanggakan bahwa sosok calon presiden kita Pak Ganjar dan didampingi oleh wapresnya Pak Mahfud MD hari ini layak untuk kita perjuangkan pada saat ini. Oh ya jelas, memang kita harus lakuin itu Bang. Kita harus sebarkan informasi tentang apa yang sudah Pak Ganjar lakukan untuk perempuan dan anak Indonesia. Sepakat. Makanya buat seluruh kaum perempuan Indonesia, jangan lupa untuk 2024 tanggal 14 Februari memilih nomor 3 Persatuan Indonesia.